Kepala bapak engkau. Ini kurang ajar. Sorry lah. Jangan guna perkataan kepala bapak. You nak gaduh dengan saya? Saya mintalah perkataan kepala bapak tu ditarik balik. Tarik balik ini biadab yang bertuah. Janganlah nak biadab. Fuck you. Stop dulu, geng. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa Indonesia yang berakar dari penyerapan bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Selain bahasa daerah, bahasa Indonesia juga banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda, hingga terbentuk sebuah bahasa Persatuan Nasional Indonesia, yang resmi ditetapkan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Tahan dulu, geng, tonton hingga selesai biar tidak gagal faham. Pada abad ke-7, Indonesia menggunakan bahasa Melayu kuno yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia dengan leluhur Proto-Melayu Polinesia yang diperkirakan berasal dari Kalimantan Barat sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yang diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno di Sumatera dan Pulau Jawa. Bahasa ini berkembang menjadi bahasa Melayu klasik di era Kesultanan. Kemudian bertransformasi menjadi bahasa Melayu modern atau bahasa Indonesia yang diperluas dengan penyerapan bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Selain bahasa daerah, bahasa Melayu modern atau bahasa Indonesia juga banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda hingga terbentuk sebuah bahasa Persatuan Nasional Indonesia yang resmi ditetapkan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan tersebut tentu kita bertanya-tanya bagaimana dengan negara Malaysia, apakah negara Malaysia juga krisis bahasa dan benar-benar krisis identitas seperti yang sering diutarakan oleh pemerintah Malaysia sendiri. Mengapa ada pertanyaan seperti itu? Tentu jawabannya sangat sederhana. Bahasa Malaysia berakar dari bahasa Melayu, salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu dari Kepulauan Riau Indonesia, yang bahasanya sudah bertransformasi menjadi bahasa Indonesia dan diperluas dengan penyerapan bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia dan bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda. Lalu mana bahasa nasional Malaysia yang sesungguhnya? Bahasa daerah Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa India Tamil? Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Baru-baru ini, jagat maya juga dihebohkan dengan perdebatan panas parlemen dan pemerintahan Malaysia terkait isu identitas dan bahasa yang masih menjadi topik pembicaraan di kalangan rakyat Malaysia. Isu ini seringkali berkaitan dengan pengukuhan posisi bahasa Malaysia, citra nasional, dan integrasi budaya dalam masyarakat multikultural. Raja Malaysia yang di Pertuan Agong menegaskan kembali posisi bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi dan identitas negara Malaysia. Raja Malaysia juga mengeluarkan statement keras bahwa pihak yang tidak menerima atau tidak menguasai bahasa Malaysia tidak seharusnya tinggal di negara tersebut. Anggota parlemen juga memberi teguran kepada rekan anggotanya yang menggunakan bahasa Inggris dalam sidang, menekankan pentingnya menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi dalam debat parlemen. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Dalam menetapkan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional dan identitas negara, Malaysia punya tantangan besar, terutama dalam menyeimbangkan identitas nasional dengan masyarakat yang beragam, serta menghadapi dominannya rakyat yang menggunakan bahasa Inggris, serta mengatasi kurangnya rasa kebanggaan rakyat terhadap bahasa Malaysia. Penggunaan bahasa Inggris yang masih kuat sebagai bahasa pengantar, terutama di kalangan profesional dan pendidikan tinggi, adanya golongan yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dan mencampur adukkan bahasa Malaysia, dan Malaysia juga perlu memastikan bahwa bahasa Malaysia bukan sekedar simbol atau identitas negara, tapi juga sebagai alat yang menyatukan seluruh ras, berbagai macam etnis dan juga budaya, agar terwujudnya penetapan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional dan identitas negara. Bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class. Tak macam bahasa French. Mereka fasih cakap English dengan mahir. Tambahan international language.
Kita sering mendengar bahwa Malaysia dan Indonesia negara serumpun punya ikatan seperti adik dan abang. Namun perbedaan di antara keduanya sangat kontras, sangat nyata terlihat terutama dari segi bahasa yang menunjukkan identitas sebuah negara. Di tengah keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Politik asimilasi dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai peran penting dengan tujuan utama untuk menciptakan persatuan nasional, mengurangi potensi konflik antar suku atau etnis, dan membangun identitas kebangsaan yang seragam, membangun rasa saling membutuhkan dan kebersamaan, yang ditandai dengan interaksi sosial, pernikahan campuran, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sementara Malaysia masih memperdebatkan soal bahasa dan identitas negara. Kocak nggak tuh Malaysia? Menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau Jawab tidak? sajalah. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul, jadi pelbagai bahasa resmi. dibenarkan. Perlembagaan Bahasa Cina, 152. Hari ini nampak bahawa orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita jadi Menteri rakyat KPKT Malaysia, baru keluar cintakan berita. negara ini. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last ke? Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk dulu. Pengacau, dia mengacau. Duduk. Landing. Arau, habiskan tak akhir sekali. Okay. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Okey. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Okey. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri.